6 menit pertama dia sudah menunjukkan adegan yang bisa memuaskan penonton dan sesuai dengan ekspektasi yang ada di thumbnail ini. Kotaro Creative. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan di video kali ini kita bakal share bagaimanakah caranya untuk membuat thumbnail. Eits, bukan caranya, bukan teknisnya, tapi kita berbicara soal rumus rahasia untuk thumbnail supaya video-video Anda itu banyak yang nonton, banyak yang ngeklik, rasio klik tayang tinggi everybody. Jadi bagaimanakah caranya? Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya channel Kotaro Kreatif supaya Anda tidak jadi YouTuber abal-abal, supaya Anda jadi YouTubepreneur. Kita mulai caranya untuk membuat thumbnail everybody. Kita masuk di Canva karena kita pakai Canva seperti biasanya. Kita ambil di Canva ada namanya gambar mini. Nah, di sini ada gambar mini YouTube, ukurannya pas dengan thumbnail karena memang arti bahasa Indonesianya thumbnail adalah gambar mini YouTube everybody. Ukurannya adalah 1280 dikali 720 pixel everybody. Kita klik. Nah, di Canva sendiri sudah ada template-template yang bisa kita pakai. Kita tidak usah ahli dalam bidang desain grafis untuk bikin thumbnail karena di Canva sudah ada template-template yang sudah disediakan oleh Canva everybody. Salah satunya adalah ini, ada yang gratis dan juga ada yang berbayar everybody. Di sini ada yang gratis. Kita coba cek kalau misalnya video Anda seputar teknologi, seputar gadget, Anda bisa memakai ini. Tinggal ganti tulisannya saja everybody. Cara mempercepat tablet, cara mempercepat HP. Selesai. Udah gitu aja everybody. Oke, itu salah satu contohnya. Sekarang kita bakal belajar dari nol everybody ya. Bagaimana caranya membuat gambar mini YouTube yang efisien, yang efektif, yang bisa membuat orang ngeklik. Seperti apakah thumbnail yang mudah diklik sama orang everybody sehingga bisa menambah viewers. Let's go. Kita buat gambar mini YouTube kosong di sini everybody. Oke, di sini ada kanvas kosong dan kita akan berkarya untuk membuat thumbnail sekarang ini. Kita ambil contoh. Jadi di sini kita tidak berbicara soal cara membuat thumbnail, tapi kita berbicara soal strategi. Thumbnail yang efektif itu seperti apa? Letak-letaknya seperti apa? Gambarnya seperti apa? Kemudian font atau tulisannya seperti apa everybody? Oke, kita kasih contoh. Di sini kita ambil foto contoh kalau misalnya konten Anda adalah konten mancing, kita ambil foto fishing. Ini hanya contoh. Silakan Anda bikin foto sendiri sesuai di adegan yang ada di video Anda everybody. Kita ambil ada satu adegan di sini ada ikan everybody ya. Nah, dari sini pun sudah sangat-sangat menggiurkan everybody ya. Gambar ini sangat-sangat menggiurkan karena gambar ikan ini sangat-sangat mengandung emosional untuk para penghobi mancing, terutama untuk penonton-penonton konten-konten mancing everybody. Kalau misalnya gambar ini sudah cukup everybody, rasanya penonton sudah paham dengan ikan ini. Kemudian ikan ini adalah ikan-ikan idola para pemancing alias penonton konten-konten mancing. Cukup everybody, tidak usah dikasih tulisan dan tulisannya cukup ada di judul. Tapi kalau misalnya masih perlu ada yang namanya informasi yang disampaikan, ingat ya everybody ya, yang namanya tulisan itu hanyalah untuk memperkuat everybody dan ilmu ini tidak ada di konten lain saya yakin. Jadi tulisan everybody ya tujuannya adalah untuk memperkuat gambar. Kalau misalnya gambar Anda, gambar untuk thumbnail Anda sudah cukup kuat dan sudah cukup membuat penonton paham dan sangat-sangat emosional untuk penonton dan secara tidak langsung orang akan ngeklik video Anda, tidak usah dikasih tulisan. Tapi kalau misalnya ikan ini adalah ikan yang orang tidak tahu, penonton tidak tahu dan belum paham maksudnya, mungkin pemancing pemula, boleh dikasih tulisan. Kita ambil teks dan dengan catatan everybody ya, prinsipnya adalah tulisan hanyalah penguat dan tulisan jangan terlalu banyak. Jangan sampai satu paragraf dijadikan thumbnail karena saya juga masih menemukan ya di thumbnail-thumbnail YouTuber pemula tulisannya itu sangat panjang sekali dan membuat orang malas untuk membacanya. Penonton tidak punya waktu banyak untuk membaca tulisan yang ada di thumbnail Anda. Tulisan banyak letaknya bukan di thumbnail. Tulisan yang banyak letaknya adalah di deskripsi everybody. Jadi thumbnail cukup satu kalimat saja dan ingat kalimat itu harus mengandung diksi atau kata-kata yang betul-betul mewakili isi video, yang betul-betul membuat penonton greget
everybody. Jadi kata-kata yang greget itu seperti apa? Ya tergantung konten Anda seperti apa. Kata-kata yang greget di konten mancing tentu berbeda di kata-kata yang greget di konten masak-masak. Dan itu tergantung siapa penonton Anda. Makanya pelajari siapa penonton Anda, karena thumbnail menyesuaikan untuk penonton Anda. Karena thumbnail tujuannya khusus untuk penonton potensial Anda. Jadi thumbnail ini bukan berbicara soal bagus atau tidak, tapi thumbnail ini mengandung emosional atau tidak ke penonton everybody. Contoh, ketika konten Anda mancing, ada gambar ikan seperti ini, tentu saja penonton mancing bakal betul-betul greget ketika melihat mancing everybody. So, kalau misalnya ikan ini tidak kuat, kita kasih yang namanya tulisan, dan tulisannya cukup 1 kalimat saja. Dan ingat, jika backgroundnya gelap, tulisannya harus terang. Standarnya sih seperti itu ya, sudah pasti everybody udah tahu. Jadi harus kontras antara tulisan dengan background. Ketika backgroundnya gelap, tulisannya harus terang. Ketika backgroundnya terang, tulisannya harus gelap everybody. Sekali pancing dapat 6. Nah, jadi nggak usah dikasih tulisan ikan ya. Semakin pendek, semakin kuat, semakin mudah dibaca everybody. Sekali pancing dapat 6, karena di sini ada 6 ikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa saya kasih seperti ini, sekali pancing dapat 6? Karena ini adalah sebuah kejadian pastinya, kejadian yang tidak lumrah, kejadian yang orang jarang mengalami, yaitu sekali pancing dapat 6 ikan. Wow, luar biasa sekali ya. Kemudian kita ganti warnanya putih everybody di sini, kemudian kita kasih kotak seperti ini, terserah selera dari everybody ya. Yang penting adalah tulisannya jelas dan komunikasinya jelas everybody. Contoh seperti ini. Sekali pancing dapat 6. Ini sangat-sangat emosional dan sangat-sangat membuat orang mudah paham. Sekali lewat, orang lewat, sekali bisa membaca. Sekali pancing dapat 6, ada 6 ikan. Wow, ini akan membuat orang penasaran, kira-kira ini apa ya? Mancing bisa dapat 6, ini gimana caranya? Nah, itu kunci dari thumbnail adalah bisa membuat orang penasaran. Jadi usahakan tulisan yang ada di sini tidak sama dengan yang ada di judul, meskipun maknanya sama. Jadi judul itu adalah lanjutan dari kata-kata yang ada di thumbnail everybody. Bisa juga di thumbnail ini adalah sebuah kata-kata yang ada di konten everybody. Jadi kata-kata yang mungkin Anda ucapkan di first impression di 10 detik pertama, sekali pancing dapat 6. Kemudian judulnya apa berbeda, biasanya seperti itu. Itu akan sangat-sangat efektif everybody. Kita akan survei ke lapangan. Jadi bukan hanya sekedar teori gitu ya, tapi kita akan survei. Kita cek channel besar Gondrong Labanan. Kita berbicara soal konten mancing, rahasia dari thumbnail Gondrong Labanan. Ini adalah 6 hari yang lalu. Ini berbicara soal, coba kita lihat ya. Kita lihat thumbnailnya. Thumbnailnya menggambarkan ikan dan di sini ada tanda merah. Sekali lagi, tanda merah adalah kunci everybody. Dan di sini ada gerakan-gerakan entah itu apa. Nah, ada penguat yaitu tulisan everybody. Ini sudah bisa dibilang monster. Kenapa Gondrong Labanan bisa 1 juta subscriber? Ini adalah rahasianya. Tulisannya singkat dan mewakili everybody. Sangat-sangat menggoda mata dan mengundang penonton baru everybody. Nah, kita sudah bisa dapat gambaran, ibaratkan kita adalah penonton ketika kita melihat tampilan thumbnail seperti ini everybody. Kita sudah bisa mengambil gambaran, ini adalah suasananya di sungai dan ada gerakan-gerakan ikan di sini, entah ini apa. Pasti orang-orang mancing yang tahu ini monster atau apa, kita juga nggak tahu. Dan orang-orang yang awam tentang ikan ini juga bakal penasaran, ini apaan, ini ikan atau monster everybody. Nah, kita buktikan 10 detik pertama dari video ini apakah sesuai dengan ekspektasi penonton. Coba kita lihat. Yang nonton 143.689. 10 detik pertama, apakah yang ditampilkan oleh Gondrong Labanan? Let's go. Oke, 7 menit, bahkan 5 menit, 6 menit pertama dia sudah menunjukkan adegan yang bisa memuaskan penonton dan sesuai dengan ekspektasi yang ada di thumbnail ini. Ini sudah bisa dibilang monster. Ada gerakan-gerakan yang mencurigakan dan menyenangkan untuk para pemancing. Dan ternyata dia sudah bisa membuktikan janjinya di 10 detik pertama. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik pertama dia sudah menunjukkan pergerakan sesuai dengan thumbnail everybody. Oke, kira-kira itu rahasia
thumbnail para YouTuber-YouTuber yang sudah profesional. Nah, everybody, kesimpulannya adalah dalam membuat thumbnail itu tidak perlu bagus atau tidak. Jadi kalau kita berbicara soal thumbnail, tidak berbicara bagus atau tidak. Why? Karena thumbnail bukan lukisan, everybody. Karena thumbnail adalah tool marketing untuk video-video kita agar supaya diklik sama penonton, supaya ditonton oleh penonton dan banyak viewers. Jadi tidak ada standarisasi khusus thumbnail yang bagus atau tidak. Intinya adalah dalam thumbnail, bagaimana thumbnail itu berfungsi dengan baik atau tidak, everybody. Karena kalau kita berbicara soal bagus dan tidak, itu adalah selera, relatif, everybody. Ada yang menggunakan cara thumbnail A tapi ternyata tidak sesuai dan tidak relevan dengan penonton B. Kemudian ada yang menggunakan cara B, ternyata penonton A tidak cocok dengan gaya thumbnail B sehingga mereka tidak tertarik untuk ngeklik video Anda. So, kesimpulannya adalah bagus dan tidak adalah relatif. Yang penting adalah berfungsi atau tidak, efektif atau tidak thumbnail Anda, everybody. Karena ada banyak thumbnail yang jelek katakanlah, tapi banyak yang nonton. Contohnya adalah video-video kita. Ada thumbnail kita yang jelek tapi ternyata banyak yang nonton. Jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Thank you very much for watching. Wawan Kotaro signing out and bye.